karakteristik matematika dan pendidikan matematika. Karakteristik dalam matematika ada 6 poin. Yang pertama, memiliki objek kajian abstrak. Yang kedua, yaitu pola pikirnya deduktif. Yang ketiga, kebenaran konsisten. Yang keempat, bertumbuh pada kesepakatan. Yang kelima, memiliki simbol kosong dari arti atau tentu sebelum masuk semesta tertentu. Yang keenam, mengenai taat kepada semestanya atau universe. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik pendidikan matematika. Karakteristik pendidikan matematika ada 6. Yang pertama, memiliki objek kajian konkret dan abstrak. Yang kedua, pola pikirnya induktif dan deduktif. Yang ketiga, kebenaran konsisten dan korelasional. Yang keempat, bertumpu pada kesepakatan. Yang kelima, memiliki simbol kosong dari arti dan juga berarti yang sudah masuk dalam semesta tertentu. Dan yang terakhir, taat kepada semesta bahkan juga dipakai untuk membedakan tingkat sekolah. Kita masuk kepada pembenaran matematika dan pembenaran pendidikan matematika. Pembenaran matematika ada 2, yaitu kenyataan yang benar-benar terjadi dan pernyataan pasti. Sedangkan pembenaran pendidikan matematika yaitu persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Kita masuk ke dalam pengertian pembenaran matematika. Pengertian pembenaran matematika menurut Purwadaminta yaitu keadaan sesuatu yang benar dan sungguh-sungguh ada. Pembenaran itu juga menyatakan yang benar-benar terjadi. Menurut Paul Ernst pada tahun 1991 mengatakan pembenaran matematika adalah pendidikan matematika yang harus mencakup 3 dimensi utama, yaitu kognitif, di mana kognitif ini adalah pemahaman konsep, dan yang kedua afektif. Afektif ini merupakan perasaan positif terhadap matematika, dan yang terakhir mengenai psikomotor, keterampilan dalam menggunakan konsep matematika. Selanjutnya kita masuk cara menemukan kebenaran. Cara menemukan kebenaran menurut Hartono Kasmadi dan kawan-kawan pada tahun 1990, yang pertama, penemuan pembenaran secara kebetulan, yaitu penemuan yang berlangsung tanpa sengaja. Yang kedua, penemuan pembenaran coba dan ralat, di mana penemuan ini terjadi tanpa ada kepastian akan berhasil atau tidak keberhasilan kebenaran yang dicari. Dan yang ketiga, penemuan pembenaran secara spekulatif, yaitu memilih salah satu alternatif pemecahan sekalipun tidak yakin benar mengenai keberhasilannya. Selanjutnya, yang keempat, penemuan pembenaran lewat cara berpikir kritis dan rasional, yaitu berusaha menganalisisnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk sampai pada pemecahan yang tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, penemuan pembenaran melalui penelitian ilmiah, di mana artinya adalah cara memenuhi pembenaran yang dilakukan dengan penelitian, di mana penelitian ini merupakan penyaluran hasrat ingin tahu pada manusia dalam taraf keilmuan. Kebenaran koherensi menurut Surya Sumantri tahun 2009 halaman 55, suatu hal dikatakan benar apabila pernyataan dan kesimpulan yang ditariknya adalah konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan terdahulu yang telah dianggap benar. Yang kedua, teori kebenaran korespondensi. Menurut Surya Sumantri tahun 2009 halaman 57, bagi penganut teori korespondensi, maka suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Menurut Syapuddin dan Kurniasi tahun 2008, kebenaran pengetahuan diuji di dalam dunia material ataupun pengalaman ria. Lalu yang ketiga, teori kebenaran pragmatik menurut Surya Sumantri tahun 2009 halaman 57, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Teori kebenaran sintaksis menurut Friedrich
Sintaksis adalah suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaktis atau gramatika yang baku. Yang kelima, teori kebenaran semantis. Suatu proposi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Memiliki arti maksudnya menunjukkan pada referensi atau kenyataan, juga memiliki arti yang bersifat definitif. Selanjutnya yang keenam, teori kebenaran non-deskripsi. Menurut filsafat fungsionalisme, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan atau tergantung peran dan fungsi pernyataan itu, di mana mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Teori kebenaran sintaksis menurut kaum positivistik, problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini diakibatkan merupakan suatu pemborosan. Karena pada dasarnya, apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama yang masing-masing saling melingkupinya. Kita masuk ke dalam pembenaran dalam pendidikan matematika. Pembenaran dalam pendidikan matematika adalah salah satu seni komunikasi matematika siswa. Pengetahuan dapat dianalisis melalui apa yang diucapkan atau hal lain yang dikemukakan, misalnya argumen tertulis. Pembenaran yang diberikan oleh siswa di sekolah dasar pada dasarnya berbeda dengan pembenaran yang dilakukan oleh siswa sekolah menengah. Peran pembenaran meliputi yang pertama verifikasi, yang kedua penjelasan, yang ketiga sistematisasi, yang keempat penemuan, dan yang kelima komunikasi, dan yang terakhir inkorporasi. Kita masuk pada tujuan dari pembenaran dalam pembelajaran matematika. Ada 4. Yang pertama, mendukung pemahaman konseptual. Yang kedua, mendorong kemampuan dan disposisi matematika jangka panjang. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, mengelola perbedaan. Dan menurut Beck et al. Dan kawan-kawan 2009 menemukan 5 jenis pembenaran atas jawaban siswa. Yang pertama, asumsi. Yang kedua, pernyataan yang samar atau luas. Yang ketiga, aturan. Yang keempat, deskripsi prosedural. Yang kelima, penjelasannya sendiri. Di antaranya yang levelnya paling rendah adalah asumsi, yang merupakan alasan tanpa dasar atau aturan atau definisi yang jelas. Kita masuk dalam tingkat kemampuan pembenaran. Tingkat kemampuan pembenaran ada 5. Yang pertama, primitif, yang merupakan jawaban siswa tidak mengarah kepada pembenarannya. Yang kedua, empirisisme, yaitu pembenaran berdasarkan beberapa contoh saja. Yang ketiga, krusial eksperimen, yang merupakan pembenaran berdasarkan pengujian contoh yang tidak spesifik. Yang keempat, generik contoh, yaitu pembenarannya didasarkan pada kasus tertentu namun tetap dimasukkan dalam contoh yang umum. Yang kelima, eksperimen pemikiran, yaitu pembenaran tidak menggunakan contoh tetapi menggunakan pembuktian konseptual. Masuk ke dalam derajat pembenaran. Derajat pembenaran yang dilakukan oleh siswa dibagi menjadi 5 tingkatan berdasarkan hasil jawaban siswa secara tertulis. Yang pertama, level 0, yang berarti tidak ada jawaban atau jawaban tidak mengandung strategi penilaian yang valid. Yang kedua, tingkatan pertama, yaitu pembenaran hanya bersifat deskriptif atau sekedar menjelaskan langkah-langkah penyelesaian. Yang ketiga, tingkat yang kedua, yang merupakan beberapa pembenaran mengandung konsep matematika yang salah atau tidak mengandung kejelasan detail yang cukup. Yang keempat, level ketiga, di mana sebagian besar jelas dan benar secara konseptual namun sedikit menghilangkan beberapa aspek penting. Dan yang kelima, level keempat, yang merupakan justifikasi keseluruhannya jelas, lengkap, dan benar secara konseptual. Pembenaran kemampuan siswa yang benar matematika di sekolah sangat perlu diselidiki agar dapat diambil maknanya, apakah pembenaran telah mencapai tujuannya, dan sebagai bahan evaluasi bagi pendidik untuk terus mencapainya, mengedepankan aspek argumentasi matematika dalam pembelajaran di sekolah. Pembenaran pendidikan matematika. Yang pertama, matematika adalah ilmu deduktif, di mana proses mencari kebenaran generalisasi dalam matematika berbeda dengan ilmu lainnya. Metode pencarian kebenaran yang dipakai adalah metode deduktif, tidak dapat dengan cara induktif. Yang kedua,
Matematika adalah ilmu terstruktur. Matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma, postulat, dan akhirnya pada teorema. Unsur struktur matematika. Yang pertama, unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Lalu yang kedua, unsur-unsur yang didefinisikan. Dan yang ketiga, aksioma dan postulat. Yang ketiga, matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Pada matematika sering dicari keseragaman seperti keterurutan, keterkaitan pola dalam sekumpulan konsep-konsep tertentu, atau model-model yang merupakan representasi untuk membuat generalisasi. Selanjutnya yang keempat, matematika adalah bahasa simbol, di mana simbol-simbol yang sangat padat dan bersifat. 5. Matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu, yang artinya matematika diperlukan ilmu lain. Contohnya, cabang-cabang dari fisika dan kimia modern ditemukan dan dikembangkan melalui konsep kalkulus. Teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas. Masuk kepada pandangan terhadap pembenaran matematika. Pandangan terhadap pembenaran matematika, science of truth, atau kebenaran ilmu. Ukuran kebenaran ilmu adalah rasionalisme dan empirisme, sehingga kebenaran ilmu bersifat empiris dan rasional. Dalam pembelajaran matematika tidak penting adanya suatu pengalaman, yang terpenting adalah logika. Sesuatu hal yang dapat dibuktikan secara teoritis berdasarkan penalaran atau logika saja, tanpa perlu mengamati, melakukan, atau mengalaminya secara langsung. Kita masuk kepada jenis pembenaran. Jenis pembenaran terdapat 3. Yang pertama, pembenaran epistemologikal, yaitu pengertian pembenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia. Yang kedua, pembenaran ontologikal, yaitu pembenaran sebagai sifat yang melekat kepada segala sesuatu yang ada ataupun diadakan. Dan yang terakhir, pembenaran semantikal, yaitu pembenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa. Kita lanjutkan kepada prinsip-prinsip pengembangan matematika dan pendidikan matematika. Pengertian matematika. Matematika merupakan suatu ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern. Memiliki peran yang penting dalam berbagai disiplin ilmu dan menunjukkan daya pikir manusia. Menurut Lailatul Fitriah 2012, pengajaran matematika tidak hanya ditekankan pada kemampuan berhitung, tetapi pada konsep-konsep matematika yang berkenaan dengan ide-ide yang bersifat abstrak. Di dalam Koirunisa 2016 halaman 10, adapun tujuan pembelajaran matematika adalah melatih dan menumbuhkan cara berpikir siswa secara sistematis, logis, kritis, kreatif, dan konsisten, serta mengemban sifat gigih dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Menurut Hamzah dalam Koirunisa 2016 halaman 11, pembelajaran memiliki perencanaan sebagai upaya membelajarkan peserta didik. Peran guru dalam hal ini mencakup interaksi guru sebagai sumber belajar untuk peserta didik. Adapun proses pembelajaran matematika yang terjadi di sekolah diharapkan mampu membawa perubahan pada setiap individu peserta didik. Perubahan ini meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini dapat tercapai dengan baik apabila ada sinkronisasi yang baik dalam elemen dan pihak terkait, di mana elemen dan pihak terkait tersebut meliputi bahan ajar, materi pembelajaran, proses pembelajaran, guru, peserta didik, metode belajar, media pembelajaran, cara mengajar, dan prinsip-prinsip belajar. Dalam belajar matematika, cara mengajar guru dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip belajar matematika dan pembelajaran matematika. Selanjutnya, pembelajaran matematika menurut Sunardi dalam Koirunisa 2016 halaman 10 hendaknya mengacu pada fungsi mata pelajaran matematika sebagai alat, pola pikir, dan ilmu atau pengetahuan dalam pembelajaran matematika. Sedangkan menurut Susanto dalam Koirunisa 2016 halaman 10 menjelaskan bahwa matematika adalah suatu proses belajar mengajar untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta mampu mengkonstruksi pengetahuan baru terhadap materi matematika. Adapun prinsip belajar matematika.
Prinsip pelaksanaan belajar matematika terdiri di atas. Yang pertama, belajar matematika merupakan belajar konsep abstrak, di mana teorema dan dalil perlu dibuktikan kebenarannya melalui pembuktian deduktif. Yang kedua, belajar matematika merupakan belajar mengenai ide, gagasan yang logis dan terstruktur, di mana pelajaran sebelumnya sangat berkaitan dengan pembelajaran sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, belajar matematika merupakan belajar yang sistematis yang sifatnya mengulang jika tidak menguasai salah satu poin ataupun materi yang ada di dalamnya. Yang keempat, belajar matematika harus banyak mengulang serta berlatih. Yang kelima, belajar matematika harus banyak mengerjakan soal agar dapat memecahkan masalah yang terdapat di dalam lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di sekitarnya. Selanjutnya, adapun prinsip pembelajaran matematika. Menurut Permendik nomor 22 tahun 2006 merupakan kompetensi minimal yang harus dikembangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu diharapkan para guru menggunakan metode dan strategi yang melibatkan siswa aktif. Pengajaran disesuaikan dengan tahap berpikir siswa, menggunakan buku yang sesuai dengan standar internasional, menggunakan media yang tepat, menggunakan alat penilaian yang sesuai, serta pembuatan silabus dan RPP yang dituangkan dalam persiapan mengajar. Karakteristik pembelajaran matematika di sekolah menurut Suherman 2003 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran matematika berjenjang atau bertahap. Yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Yang keempat, pembelajaran matematika menganut kebenaran konsisten. Selanjutnya, prinsip pengembangan pendidikan matematika. Yang pertama, merefleksikan tentang apa yang kita ketahui tentang bagaimana terjadinya proses belajar matematika itu sendiri. Yang kedua, belajar merupakan proses interaktif dan sistem yang kompleks. Belajar di sini diartikan sebagai sistem yang bersifat menyeluruh dan interaktif dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, pemusatan belajar dapat menjadi luar dan interdisipliner. Yang keempat, kurikulum memberikan ruang kepada sikap, persepsi, dan kebiasaan mental dalam memfasilitasi belajar. Dalam hal ini, kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran harus cocok dengan karakteristik siswa dan karakteristik matematika itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan yang benar-benar seimbang dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kelima, pendekatan pembelajaran lebih terfokus pada siswa. Yang keenam, gunakanlah pengetahuan penalaran yang kompleks lebih bermakna daripada menghafal informasi, sehingga siswa benar-benar memahami makna dari belajar yang sesungguhnya. Sekian. Prinsip pembelajaran matematika. Prinsip-prinsip yang harus dimasukkan dalam program matematika sekolah menjelaskan bahwa terdapat keunggulan dalam pendidikan matematika yang melibatkan lebih banyak hal di samping tujuan-tujuan materinya. Dalam Korenisa 2016 halaman 10, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Maksudnya prinsip kesetaraan ini adalah siswa memiliki kesempatan dan dukungan untuk belajar tanpa memandang karakteristik personal, latar belakang, ataupun hambatan fisik. Kemudian yang kedua, prinsip kurikulum. Kurikulum dalam pembelajaran di kelas koheren berkaitan dengan pentingnya membangun atau mengembangkan pembelajar siswa. Siswa perlu dibantu dan dibimbing untuk memahami bahwa matematika merupakan sesuatu yang utuh dan terjalin. Kemudian prinsip yang ketiga, prinsip pengajaran. Pembelajaran matematika yang efektif dapat
berjalan ketika mampu memahami apa yang siswa ketahui dan perlukan untuk belajar. Guru harus memiliki pemahaman untuk dapat memberikan ajaran kepada peserta didik, memahami bagaimana siswa belajar matematika, mengetahui perkembangan matematika siswa secara individual, dan memilih tugas serta strategi untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran demi terciptanya keberhasilan pendidikan matematika yang berkualitas. Yang keempat, prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran didasarkan pada dua ide besar, yaitu yang pertama, belajar matematika dengan pemahaman adalah penting. Yang kedua, siswa dapat belajar matematika dengan pemahaman materi. Prinsip yang kelima adalah prinsip penilaian. Keefektifan penilaian dapat dicapai dengan penggunaan berbagai macam strategi oleh guru untuk memudahkan menyampaikan ilmu ke dalam pemikiran siswa. Dan yang terakhir adalah prinsip teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pembelajaran matematika di kelas. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki cara penyajian ide-ide matematika. Nah, prinsip-prinsip tersebut mempermudah dalam pemberian petunjuk dan arahan dalam proses pembelajaran matematika, baik dari pihak guru maupun pihak lain yang terkait dengan pendidikan matematika. Pelaksanaan keenam prinsip tersebut dianggap mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Terima kasih.